Ya memang agak miris itu ya di Indonesia nih. Makanya nggak heran kenapa kalau ada kesempatan di luar negeri ya mending kerja di luar negeri ya. Iya, makanya banyak tuh yang kerja di luar negeri. Jadi istilahnya jadi instan, cara instan. Jadi pembantu aja uangnya lebih besar daripada jadi karyawan di sini loh. Bener. Halo Moviters, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Zudi dan Hendry Pratomo. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan realita upah rendah yang ada di Indonesia ya. Jadi sebenarnya gimana ya, agak miris gitu ya. Kadang kita mikir itu harusnya dengan semakin bertambah tahun gitu ya. Upah kita itu harusnya kan meningkat gitu ya Mas Hendry. Tapi kok kalau dipikir-pikir kok malah makin turun gitu ya. Jadi seakan-akan kita itu berharap, oh nanti kita akan dapat uang naik segini, ternyata malah enggak gitu ya. Ya. Kita bisa lihat ya, misalnya ini, sorry aku nyontek ya, dari kenaikan UMP gitu ya, di 2014 ya, bayangin ya, 10 tahun lalu itu UMP itu udah 2,4 ya, terus kemudian di 2015 naiknya itu agak lumayan loh, per tahun itu ya, UMP itu sekitar 10-an% atau secara rata-rata di atas 7%. Nah, tapi ya, ketika COVID terjadi, itu deh mulai anjlok. Jadi data yang terakhir itu, yang terakhir nih ya, dari 2003 ke 2024 itu dari 4,9 naiknya itu ke 5,06 juta. Jadi itu hanya sekitar berapa persen itu? 3,38% loh, bayangin. Dulu yang 2014 ke 15 itu 10, terus kemudian selanjutnya itu 14 ya, 2015 ke 16 itu 14%. Ini ya semenjak COVID itu kok jadi makin apa ya, kecil, walaupun sekarang yang terakhir agak lumayan ya, jadi dari kemarin 3,38 nih ya di Jakarta nih ya, jadinya 6,5 ya. Oh, enggak, belum. Oh, belum ya. Kalau nggak salah hitungan terakhir itu 5,3 deh kalau. Nah ya, tapi paling nggak ada kenaikan, cuman nggak se ekstrim dulu ya. Kalau dulu kan cukup besar gitu ya. Nah, jadi kadang kalau dari sini gitu ya, aku juga agak heran gitu. Artinya kalau misalnya bagi pekerja gitu, kadang gaji tuh habis gitu aja ya Om Hendry ya. Iya. Bisa nabung apa enggak gitu, atau ngepres lah gitu. Jadi ya itulah realitanya, apa ya, upah itu nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup iya kan? gitu. Makanya aku coba deh pingin tanya ke Mas Hendry ya. Jadi ini itu ya sebenarnya ya, kenapa ngepres tadi itu, apakah masalahnya karena upahnya rendah ya, atau biaya hidup atau gaya hidupnya yang tinggi ya Mas Hendry ya? Kok seperti ini ya? Nah ini ya, emang fenomena yang menarik gitu ya, terutama kayak UMR. Gue dari kemarin kan sering bahas tuh UMR 5 juta. Sekarang kita bandingin 5 juta sekarang tuh tipis loh, kecil banget gitu kan. Kalau kita bandingin 5-10 tahun yang lalu. Jadi benar. Memang kalau dari fenomena yang terjadi ini, itu kayaknya gini Zut, nilai uangnya yang menurun. Artinya daya beli masyarakatnya pun juga menurun gitu kan. Nilai uang menurun, daya beli turun gitu kan. Harga barang-barang itu pada mahal, naik semuanya gitu kan. Nah, seperti yang udah sering gue sampaikan juga di konten-konten sebelumnya kan, uang 100.000 berapa lama bisa bertahan gitu kan. Uang UMR sekarang orang hidup pas-pasan. Berarti kan kalau di zaman seperti ini untuk orang yang single aja ya, kayak gue nih, minimal banget itu harus punya penghasilan sekitar 7-8 juta lah gitu ya. Apalagi yang berumah tangga. Nah sekarang bandingin dengan UMR yang sekarang di 5 juta, katakanlah 5,3 ya setelah naik ini ya. Orang berumah tangga gimana rasanya? Berat ya? Berat sih ya. Nah itu dia. Jadi faktornya memang ini ya, background keluarga ya mempengaruhi ya. Ini tergantung ya, kadang-kadang kalau UMR itu tergantung background keluarga ya. Jadi kalau misalkan kayak kita dari keluarga yang berada gitu ya, mungkin baru-baru kerja gaji UMR masih slow-slow aja ya. Masih slow, benar. Gak ada pengeluaran nih. Tinggal di rumah, gak bayar listrik, gak bayar apa gitu kan. Terus ada lagi kategori yang keluarga sederhana biasa aja gitu ya. Ya dikit-dikit masih nombok lah gitu ya. Ada yang bener-bener keluarga susah nih atau miskin ya. Nah yang miskin ini yang paling repot. Jadi ketika kita gajinya UMR, keluarga kita bukan keluarga yang berada atau yang sederhana gitu ya, paling bawah deh kastanya ya, itu kan kita jadi support sistemnya keluarga nih. Jadi mungkin dari yang kita dapatkan ya untuk bulanan keluarga, untuk bayar listrik, untuk bayar ini semuanya, dan coba aja deh
pasti uangnya habis. Boro-boro mau nyimpen duit, nggak ada sisa deh pasti. Malah kadang-kadang bisa jadi minus. Iya sih, tapi aku sepakat karena itu definisi miskin itu memang dia punya penghasilan, tapi nggak mencukupi untuk kebutuhan basicnya, itu nggak mencukupi. Itu banyak nggak ya Mas Om Hendri ya? Banyak sekali gitu. Apalagi dengan. Berarti dia itu pinjam gitu? Iya, karena gitu. mau nggak mau sekarang gini. Kenapa banyak fenomena orang terjerat pinjol? Karena uangnya kurang. Mau minjem siapa? Minjem teman keluarga susah dong gitu kan. Katakanlah dikasih, ya paling sekali doang atau cuma banyak berapa gitu kan. Habis itu gimana? Akhirnya orang banyak yang masuk ke pola-pola seperti itu. Itu yang bikin tambah sulit ya. Terus penghasilan segitu. Terus mungkin aku nambahin ya. Jadi ada juga yang masalah ketimpangan antara upah dan biaya hidup. Kadang orang udah istilahnya hidupnya lumayan enak, tiba-tiba terjadi musibah lah ya, atau PHK atau apa turun. Itu juga mempengaruhi ya dari situ ya. Jelas, Sur. Jadi kan orang udah biasa, aku udah biasa kayak gini kok tiba-tiba harus kayak gini kan. Karena kan orang ketika kena PHK itu kan pasti kena kaget sedikit lah gitu ya, shock gitu kan. Biasanya punya gaji, sekarang nggak punya gaji. Terus ya syukur-syukur kalau masih punya ini ya, punya tabungan Zud, bisa bertahan barang 3 bulan 6 bulan. Kalau nggak ada itu yang paling pusing. Alhasil apa? Nambah utang misalkan untuk bertahan hidup, untuk nyari kerja. Nah selanjutnya gini ya, kalau aku lihat beberapa iklan di medsos itu ada, seringkali aku lihat kayak semacam financial planning. Nah, ini sebenarnya ngaruh nggak ya? Artinya ketika orang mengaplikasikan itu berarti secara pendapatan itu sudah sangat teralokasikan dengan baik gitu ya. Tapi berarti kalau seperti itu mungkin persentase orang yang sadar akan literasi keuangan sedikit ya, Om Hendri ya, sehingga ya tadi ya menyebabkan mereka kebingungan, uang kurang gitu ya. Ya kayaknya sih memang masih sedikit ya, mungkin gue belum riset lebih mendalam ya berapa persennya gitu, tapi memang yang tergambar di kehidupan kita ini rata-rata literasi ilmu seperti itu masih kurang gitu ya, masih sedikit, apalagi untuk orang-orang yang berpendapatan minimum atau UMR gitu, apalagi di bawahnya boro-boro mau hitung gitu kan. Bisa sebulan ada selisihnya aja itu udah bagus banget gitu, udah alhamdulillah gitu kan. Jadi memang ini perlu banget sih ilmu tentang keuangan ya, meskipun penghasilan kita pas-pasan seperti itu ya, tapi setidaknya kalau kita masih punya selisih uang yang bisa ditabungkan, karena kalau kita ngerti investasi kan pasti nggak taruh di uang gitu ya, dibelikan emas, dibelikan reksadana gitu ya. Betul. Apalagi sekarang eranya digital, semuanya bisa dibeli dengan harga yang sangat terjangkau kayak gitu Zud. Nah kalau lu sendiri gimana Zud lihatnya? Memang sama nggak sih pandangan? Aku sih kalau misalnya uangnya aja nggak ada itu nggak kepikiran situ. Tapi kalau misalnya katakanlah kebutuhan hidupnya itu ya untuk anak, rumah segala macam, katakanlah 8 juta. Income dia lah ya, itu terserah dari gaji atau dari manapun 15. Nah itu tuh yang 7 masih bisa diutaati itu. Tapi kalau udah ya mau miskin gitu, udah kayaknya nggak mikir itu sih. Lah intinya mau nabungnya nggak ada uangnya gitu. Iya, emang nabung nggak ada uangnya. Jadi ya sebenarnya upah yang kita terima nih yang paling minimum ya, disebutnya UMR, UMP kayak gitu ya, pasti nggak akan pernah cukup gitu. Apalagi nggak diimbangi dengan harga-harga yang terus naik gitu loh. Jadi yang sebenarnya gue pengen adalah harga tuh turun dibandingkan UMR naik gitu ya. Percuma UMR naik, harga terus naik ya sama aja. Jadi nggak bakal ketemu sampai nanti sekarang 5 juta nih. Nanti ada masanya UMR itu kita bisa 10 juta. Oh iya benar. Iya. Makin serem lagi kan. UMR 10 juta tuh makin serem lagi. Artinya pengeluaran bulanan itu udah gede banget. Nilai mata uang kita semakin kecil. Oke. Terus ini ya, mungkin kalau sebagai seorang kantoran itu ada kenaikan gitu. Tapi itu aku pikir nggak adil ya, Om Hendri ya. Kenaikannya tuh 100.000, 200.000, dan itu kok nunggu setahun kok segini gitu ya nggak? Iya, benar. Jadi memang kalau setiap tahun itu ya biasanya untuk kantor-kantor yang perusahaan besar gitu ya, itu memang mungkin ngasih kenaikannya tuh lumayan lah. Misalkan 15-20% gitu ya. Tapi kalau untuk yang kantor-kantor di bawah itu kadang-kadang ya paling cuma 100.000, iya 200.000, dan itu juga gue dengar sendiri dari temen ya. Tiap tahun naik berapa lo? Gak gede gitu. Paling 200.000 itu udah bagus banget katanya. Nah sekarang dengan pengeluaran dia setiap bulan, terus harga-harga barang yang terus tinggi, kenaikan 200.000 tuh kecil banget, gak sebanding gitu. Pasti ujung-ujungnya bakal kesulitan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Oke, jadi selanjutnya terkait dengan penghasilan itu ada yang namanya beban hutang ya, sama kredit konsumtif. Nah itu gimana kita menyikapinya? Banyak orang yang terjebak di situ, dikit hutang, dikit kredit. Itu gimana tuh? Ya, ini adalah mindset yang salah ya, Zut, ya, di antara pergaulan lah. Biasa kan kita dengar gini, lo kalau nggak ngutang nggak punya apa-apa, ngutang nggak punya barang. Padahal gajinya tuh belum seberapa gitu. Ibaratnya sekarang UMR nih, belum levelnya lo punya iPhone 15 atau 16 gitu kan. Tapi lo udah nyicil gitu. Atau misalkan dari kendaraan deh, level lo tuh cuma Honda Beat gitu kan. Jangan beli PCX gitu loh, jangan beli NMAX yang baru gitu kan. Banyak gaya ya, udah yang penting hutang deh, motorku yang penting keren gitu. Iya, yang itu banyak kan yang nggak dipikirkan orang, karena gini, ketika mereka merasa bisa bayar, mereka kan nggak pernah berpikir sampai kapan gua akan aman di sini. Ini lah nyicil motor nih misalkan 24 bulan ya, atau 36 bulan. Bulan ke-12 dipecat misalkan ya, atau nggak dipecat deh, perusahaannya bangkrut. Nah, gimana? Benar sih, memang aku setuju sama Om Henry, mending pikir ulang-ulang deh kalau soal hutang-hutang, dan apalagi punya kartu kredit terus hanya untuk jajan segala macam. Itu kadang-kadang memang godaannya susah sih ya. Tapi kayaknya mindset sih ya, bener ya. Mindsetnya jadi susah sih. Karena gini, kita berpikir misalkan, gue nabung aja deh nanti kebeli, sabar berapa bulan ya, 6 bulan deh, 6 bulan 7 bulan nabung gitu. Banyak kan orang nggak akan sabar, mending kredit aja selesai, megang langsung barangnya, gitu kan. Oke, benar. Nah kemudian ini Om Henry. Satu lagi tadi lupa, kredit konsumtif ya. Konsumtif. Oh iya. Nah satu lagi Zut, yang ini terkaitannya dengan kredit konsumtif ya, yang tadi contoh-contoh dibilang ya. Jadi sekarang itu kan eranya tuh banyak banget sarana-sarana kita untuk nyicil, untuk hutang ya. Bener. Ada pay letter. Bener, banyak banget itu. Gampang banget kita mau Jadi ya nggak tahu ya, memang eranya seperti itu. Jadi kita tuh kayak dibuat masuk ke satu sistem. Nah di situ kita tuh kayak pengen belanja, padahal hal-hal itu nggak kita butuhkan gitu loh. Asal ketemu flash sale, ketemu harga murah, nah yang kayak gitu. Benar, itu menggoda sih Om Henry. Itu memang yang harus kita kendalikan ya, yang harus kita kontrol lah, kayak gitu. Oke. Nextnya adalah ini ya, sebenarnya gitu ya, kalau misalnya ya kita itu dikasih upah, terus nggak layak, nah itu gimana ya imbasnya ke kehidupan? Itu jelas ya Zut ya, kalau upah yang nggak layak ya, kita nggak usah ngomong yang nggak layak yang lainnya ya, misalkan kayak gaji guru honorer yang kayak gitu-gitu lah. Itu udah pasti imbasnya banyak banget, dari kualitas hidupnya menurun, stres gitu kan, udah gitu juga ada potensi untuk berhutang gitu, karena ya itu nggak layak gitu. Tapi kan. Gimana ya mereka itu kok masih fine aja itu kelihatannya ya. Oh kelihatannya kali ya, kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Dalamnya seperti apa? Ya katakanlah nih, ini nggak menghina siapapun ya, katakanlah sebulan cuman 300.000 yang harusnya UMR di daerah 1,5 juta, itu kan jauh banget gitu. Jauh banget ya, apalagi sekarang gini, kayak UMR aja kita di Jakarta 5 komaan ya, yang di daerah berapa Zut? Yang 2 juta pun masih ada. 29 tuh, 2 juta aja masih ada. Segitu sih. Iya. Ya kan, kalau menurut lo sendiri tuh efeknya apa Zut? Nggak layak kayak gitu. Ya kalau menurutku memang benar sih. Yang pertama memang kehidupannya itu katakanlah dari makan ya. Mungkin makan maaf ya, ayam aja mungkin sebulan 2 kali ya kalau dia belanja. Mungkin ya. Jadi ya tahu tempe atau sayur aja. Jadi pernah di daerahku ya, sebelah makan itu cuma sayur aja loh. Sayur aja. Dan sayurnya itu ngambilnya dari sawah gitu, dari kebun. Nasi berasnya dari sawah, terus ya udah gitu, masaknya pakai kayu. Ada seperti itu. Dia jadi masak nggak pakai gas ya, nggak pakai gas atau kompor minyak. Karena kan nggak punya uang gitu, saking ininya gitu. Oke, berarti itu ya sangat tidak bagus ya kalau upahnya itu nggak layak untuk kehidupan yang layak. Ya memang agak miris sih ya di Indonesia nih. Makanya nggak heran kenapa kalau ada kesempatan di luar negeri ya mending kerja di luar negeri ya. Iya, makanya banyak tuh yang kerja di luar negeri. Jadi istilahnya jadi instan. Jadi pembantu aja uangnya lebih besar daripada jadi karyawan di sini loh. Bener, iya. Oke, terus gini Om Henry, kalau misalnya begitu ya, apakah sini nggak apa-apa, mau ikut syuting. Apakah kenaikan UMR itu sebenarnya solusi yang tepat atau gimana ya Om Henry ya? Kan naik gitu, tapi sebenarnya nggak ngefek juga gitu ya? Sebenarnya bukan solusi yang tepat, bukan ya? Tapi memang harus naik setiap tahun. Memang harus naik setiap tahun. Memang harus ya. Tapi nggak solusinya karena
sekarang gini, kalau mau kita idealkan angkanya Zut ya, sesuai dengan kebutuhan hidup di setiap daerah masing-masing. Oke, dicoba aturannya seperti itu. Perusahaannya yang bangkrut nanti. Oh. Ya kan? Perusahaan bangkrut akan menghasilkan PHK lebih besar gitu kan. Menghasilkan hal yang buruk lebih besar lagi. Jadi kayak nggak ketemu nih, mau ambil kita kerendahan nggak bisa, masyarakatnya marah gitu kan, pekerjanya marah, ketinggian pengusahanya yang repot. Sini. Oke. Ini kita lucu juga ya. Ini ada kucing tapi nggak apa-apa lah. Oke. Mungkin yang terakhir nih Om Hendri, kan banyak gitu ya, anggaplah banyak gitu ya orang yang upahnya rendah gitu. Nah, kira-kira solusinya gimana ya untuk bertahan hidup ya dengan upah rendah itu ya? Ya, Apakah itu dia. sampingan atau gimana gitu? Sebentar, ini kucing kenapa ya? Coba sini. Sorry ya Om Hendri, ini geli soalnya dinaikin. Si Sudi geli kalau saya seneng kucing, nggak apa-apa. Nah, solusinya gitu Ya. bagi yang upahnya rendah gitu. Ya Untuk solusinya bertahan hidup. sebenarnya nggak ada cara lain Zut ya, selain kita cari penghasilan tambahan gitu kan. Berbagai macam cara lah, jualan, jadi sales, jadi apapun itu. Apapun itu berarti ya. Bisa kan kayak kita lah, kita bikin konten ya. Nah, Bikin konten dapat uang kayak gitu, atau dapat job-job dari yang kita buat seperti ini kayak gitu. Ya itu salah apa ya udah nggak ada jalan lah, memang harus jadi seperti memang itu. harus ada tambahan ya. Harus ada tambahan, atau kalau yang teman-teman yang karyawan yang nggak tahan gitu kan, ya pindah kerja lah, cari perusahaan. Oh ya benar. Itu sih. Perusahaan yang lebih baik gitu gajinya. Memang yang realistis saja lah ya. Iya. Kalau emang ini nggak cukup ya udah, either dia pindah atau cari Ya, sampingan. itu gitu. juga sama halnya Zut. Dulu kan gue juga pernah ngalamin seperti itu, jadi karyawan nggak puas ya sama gajinya. Sini aja cing. Nah itu, jadi karyawan nggak puas sama gajinya, ya gue cari kerjaan lain. Oh aja. iya. Oke. Akhirnya ya bisa dapat gaji lebih tinggi gitu kan, ya naik 1 juta 2 juta kan lumayan. Oke. Jadi gitu ya. Memang mengatasi masalah upah rendah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya, tetapi juga individu harus beradaptasi. Seperti tadi kan, ya udah gimana caranya kita bisa dapat tambahan dong, nggak bisa gini aja, entah keluar kerja cari yang baik, yang lebih baik, ataupun dia ya tadi bikin konten, jualan, apapun itulah yang bisa nambahin income gitu. Jadi intinya itu ya, mau fitness ya kira-kira ya. Jadi gimana pun kalau misalnya upah rendah itu kita nggak bisa loh nyalahin itu perusahaan ini kok gini, pemerintah mungkin nggak bisa. Kita harus yang berusaha sih semaksimal mungkin gitu ya. Jadi nggak bisa Karena saling menyalahkan. kondisinya seperti itu, jadi mau nggak mau ya, termasuk kayak kita ya, walaupun uang kita masih sedikit, UMR sisihkan aja sedikit, kita beli emas gitu ya, atau beli Betul. reksadana. Ibaratnya kayak cuma berapa ya, 50.000 100.000 lah, itu sisihin setiap bulan. Oke. Gitu. Jadi intinya tetap semangat ya buat mobil semuanya ya, untuk bertahan hidup dengan segala kekurangan. Kita harus cepat bergerak gitu ya, mencari solusi, dan paling enggak tadi yang paling penting adalah kita terus mencari cara atau alternatif untuk menambah source revenue yang baru gitu ya, income yang baru gitu. Oke, mungkin itu saja diskusinya ya. Kalau misalnya mau fitness pengen bahas terkait tema keuangan, investasi, boleh ya. Nanti tulis di kolom komentar ya, biar kita follow up. Sama ini Sud, jangan lupa kita ingetin juga nanti akhir tahun ada sesi prediksi harga emas. Oh iya, akhir tahun nih seru nih. Akhir tahun ya, nanti Prediksi ya. tunggu aja. Jadi ini videonya nanti akan nemenin teman-teman menunggu malam tahun baru. Oke. Kira-kira kalau harga gitu. emas tahun depan kayak apa ya? Oke, pokoknya jangan lupa untuk tetap subscribe channel Mofit Indonesia, dan tetap setia ya, tongkrongin untuk video nextnya di akhir tahun. Oke, Mofit Indonesia tempatnya untuk Cari.